Kisah Para Rasul 15 ayat 15-19. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali, dan akan kuteguhkan. Ayat 17. Supaya semua orang lain yang mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, akan kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Ayat 18. Yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Oke, shalom, selamat siang. Kita ketemu di channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang baru kita baca adalah peristiwa pada waktu itu terjadi perdebatan di Yerusalem tentang bagaimana bangsa-bangsa yang tidak mengenal, bangsa-bangsa asing yang kemudian mengenal Tuhan. Jadi pada waktu itu setelah Paulus selesai dengan Barnabas melakukan perjalanan yang pertama, kemudian dari Yerusalem ada orang yang datang dan menekankan bahwa untuk mereka bisa menerima Tuhan maka mereka harus bersunat, dan kemudian dibuatlah sidang di Yerusalem. Dan kemudian pada waktu itu Paulus dan Barnabas datang ke sana dan kemudian dijelaskan, dan kemudian Simon Petrus juga sempat menjelaskan bahwa kita tidak boleh mempersulit bangsa-bangsa lain untuk datang kepada Tuhan. Kita tidak boleh menaruh kuk di kepala mereka yang tidak bisa mereka pikul di pundak mereka, gitu ya. Dan ayat yang baru kita baca adalah salah satu perkataan dari Yakobus yang meneguhkan perkataan Simon Petrus. Dan dikatakan bahwa ini semua menghadapi perkataan para nabi. Bagaimana dikatakan dalam firman Tuhan bahwa nabi-nabi pernah berucap bahwa Tuhan berjanji bahwa akan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan keruntuhannya akan dibangun kembali dan akan diteguhkan, gitu ya. Dan kemudian Yakobus di sana berpendapat bahwa dia setuju dengan pendapat Simon Petrus bahwa tidak boleh mempersulit bangsa-bangsa lain untuk mengenal Tuhan. Bangsa yang asalnya bukan milik Tuhan, Tuhan mau disebut sebagai miliknya, gitu ya. Pada video ini saya tertarik dengan satu bagian bagaimana kata firman Tuhan bahwa aku akan membangunkan kembali pondok Daud atau kemah Daud, gitu ya. Mungkin ada di antara kita yang sering mendengar kata kemah Daud, tetapi kita akan melihat lebih jauh pada video ini. Apakah yang dimaksud dengan kemah Daud di sini? Dan kenapa ini menjadi sesuatu di mana Allah berbicara melalui Yakobus bahwa menjelang akhir zaman, kemah Daud atau pondok Daud ini Tuhan mau pulihkan. Dan itu membuat gambaran bahwa bangsa-bangsa bisa datang menyembah Tuhan dan mereka tidak boleh dipersulit untuk datang pada Tuhan, gitu ya. Pada video ini saya akan membahas lebih jauh lagi mengenai pondok Daud atau kemah Daud ini. Tentunya ini tidak sepopuler seperti kemah Musa atau tabernakel Musa, gitu ya. Dan kita akan lihat apa itu sebenarnya kemah Daud, atau banyak orang yang mengatakan ini sebagai Tabernacle of David atau tabernakelnya Daud. Yang tadi saya bilang tentunya tidak sepopuler seperti Tabernacle of Moses, gitu ya. Yang kita tahu kemudian di padang gurun mereka membuat tabernakel, Musa mendapat hukum Taurat dan dibuatlah tabernakel, dan kemudian nanti sama Salomo dibuat menjadi bangunan bait suci yang kemudian dihancurkan pada masa Nebukadnezar, dan kemudian umat Tuhan kembali dan Zerubabel membangunnya kembali dan disempurnakan oleh Herodes, dan itu nanti dihancurkan pada tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus dari Roma yang kita kenal dengan bait suci yang kedua, gitu ya. Dan di manakah letak pada timeline tadi, di manakah letak kemah Daud atau pondok Daud tadi, gitu ya. Sebelumnya saya ingin kita perhatikan sama-sama latar belakang sejarahnya, gitu ya saudaraku. Jadi pada saat umat Tuhan setelah masuk ke dalam tanah perjanjian di bawah pimpinan Yosua, waktu itu mereka bersama-sama di Silo mendirikan kembali kemah Musa atau tabernakel Musa. Tabernacle of Moses dibangun kembali, disusun di sana, didirikan di Silo pada waktu itu, gitu ya. Dan waktu berjalan terus hingga dengan pada zaman Imam Eli dengan Samuel ada di sana, dan terjadilah pertempuran besar di Ebenezer antara umat Tuhan dengan orang Filistin pada waktu itu. Yang kita tahu ceritanya bagaimana Hofni dan Pinehas mati pada pertempuran itu dan tabut Allah dicuri. Dan sejak saat itulah posisi tabut Allah tidak lagi bersatu dengan perkakas lain dalam kemah Musa. Sejak saat itulah tabut Allah terpisah dari tempatnya dan dia mulai dibawa oleh orang Filistin, dan kemudian berpindah-pindah di beberapa kota orang Filistin. Yang kita tahu misalnya Asdod, yang kita kenal di sana ada kuil Dagon, dan kita tahu bagaimana peristiwa di kuil Dagon. Kemudian dipindahkan lagi ke kota Gad, ke kota Ekron, dan berpindah-pindah beberapa kota, gitu ya. Dan orang Filistin ini mengalami tekanan yang besar dengan adanya tabut perjanjian. Mereka borok-borok dan segala macam, sampai akhirnya mereka tidak tahan dan berencana mengembalikan tabut perjanjian itu, kembalikan pada umat Tuhan.
Dan kemudian mereka berpikir begini saja caranya, kita siapkan 2 buah lembu yang belum pernah menarik ditaruh puk di pundaknya, ditaruh kereta di belakangnya, dan diletakkanlah tabut perjanjian dan dibiarkan dilepas begitu saja. Jadi katakan jika dia arah ke arah Bet-Shemesh, maka akan diketahui bahwa memang Tuhan yang menekan orang Filistin pada waktu itu, gitu ya. Sehingga cerita akhirnya tabut perjanjian tadi dibawa oleh 2 pasang lembu yang tanpa dikendarai apa-apa, dan ternyata memang mengarah kepada Bet-Shemesh, dan akhirnya sampailah di perbatasan kerajaan Yehuda, yaitu ke daerah Israel, yaitu Bet-Shemesh di sana, dan diambil orang Bet-Shemesh. Dan mereka memberi kabar kepada orang Kiryat Yearim bahwa tabut Tuhan sudah kembali, gitu ya. Dan kemudian dibawa ke Kiryat Yearim, dan akhirnya ditaruhlah di sana selama 20 tahun di rumah Abinadab, gitu ya. Dan kemudian waktu berjalan terus selama 20 tahun itu, kemudian masuklah masa pemerintahan Raja Daud, gitu ya. Dan Raja Daud punya satu kerinduan yang besar dalam hatinya untuk memindahkan tabut perjanjian ini ke kota Yerusalem, gitu ya. Setelah Daud menguasai Yerusalem, waktu itu Daud selama 7,5 tahun yang pertama dia menjadi raja di Hebron saja, dan kemudian 33 tahun dia menjadi raja atas seluruh Israel. Dan setelah dia menjadi raja atas seluruh Israel, maka pertama kali yang Daud lakukan adalah setelah 7,5 tahun tadi dia berkuasa di Hebron, tua-tua Israel mengangkat dia menjadi raja atas seluruh Israel. Daud berencana langsung menyerang Yerusalem dan menguasai kota itu, dan menamakan kota itu adalah kota Daud, gitu ya. Setelah itu Daud punya satu kerinduan dalam hatinya untuk membawa tabut perjanjian itu kembali ke kota Yerusalem, ke kotanya Daud, gitu ya. Waktu itu saya udah bilang tadi, sejak dari mulai di Ebenezer dan dicuri oleh orang Filistin, posisi tabut perjanjian ini sudah benar-benar terpisah dengan seluruh perlengkapan yang lain. Jadi dia memang berjalan sendirian. Saya pernah buat video dengan istri tentang perjalanan tabut perjanjian, gitu ya. Jadi Anda silakan lihat videonya, gitu ya. Dan singkat cerita, akhirnya Daud berinisiatif mengambil tabut perjanjian tadi dari rumah Abinadab. Kemudian dikawal oleh 2 orang anaknya, yaitu Usa dan Ahio. Dalam perjalanan ternyata ada sesuatu hal sehingga lembunya hampir terjatuh, dan Usa tanpa sengaja menyentuh tabut perjanjian, sehingga akhirnya Tuhan marah dan Usa mati kemudian, gitu ya. Hal itu membuat Daud cukup terkejut, dan akhirnya tabut perjanjian dititipkan selama 3 bulan di rumah Obed-Edom, gitu ya. Dan mungkin Anda sangat tahu ceritanya bagaimana Obed-Edom diberkati dengan adanya tabut perjanjian di sana, gitu ya. Tetapi Daud tidak mengurungkan niatnya. Daud tetap berencana dia akan melakukan sesuatu untuk memindahkan tabut Tuhan ke tanah perjanjian atau ke Yerusalem, kota Daud, gitu ya. Dan setelah 3 bulan di rumah Obed-Edom, Daud melakukannya lagi, tetapi dengan berapa langkah dia mengadakan persembahan dan segala macam, dan Daud menari-nari sepanjang jalan, dan akhirnya tabut Tuhan sampailah di kota Yerusalem, gitu ya. Dan tahukah Anda, saudaraku, apa yang Daud lakukan begitu tabut perjanjian masuk ke kota Yerusalem? Daud membuat suatu kemah. Daud membuat suatu tempat khusus, di mana di sanalah tabut perjanjian itu ditaruh. Dan tempat itulah yang disebut dengan kemah Daud atau pondok Daud. Jelas, saudaraku? Jadi, ini ada di selang-selang satu peristiwa, saudaraku. Peristiwa di mana pada waktu itu tabut perjanjian tidak ada lagi tempatnya. Dia sudah terpisah dengan Tabernacle of Moses, gitu ya. Dan dia berpindah-pindah terus sampai akhirnya sampai ke kota Yerusalem setelah dari Obed-Edom. Jelas, aku. Dan waktu Daud memindahkan itu ke Yerusalem, Daud membentangkan suatu tempat khusus. Daud membuat suatu kemah khusus supaya tabut perjanjian ada di sana. Dan tempat itulah yang disebut dengan kemah Daud atau pondok Daud. Atau orang biasa mengatakan dengan Tabernacle of David. Jelas, saudaraku? Itu latar belakang sejarahnya, sehingga perjalanan tabut perjanjian ini terpisah dari perkakas bait suci yang lain, dan sudah tidak ada ceritanya lagi mengenai perkakas bait suci yang lain. Yang ada hanya perjalanan tabut perjanjian ini. Jelas, saudaraku ya? Kita lihat beberapa ayat dalam firman Tuhan dalam 2 Samuel 6 ayat 17. Dikatakan seperti ini, tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya, di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Jadi Daud secara khusus sudah membuat suatu kemah yang dibentangkan oleh Daud untuk sengaja hanya menampung untuk tabut perjanjian, gitu ya.
Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Jelas aku? Mungkin ada bertanya, kalau gitu waktu Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, Daud mempersembahkannya di mana? Gitu ya. Perlu Anda ketahui, saudaraku, bahwa seperti halnya pada zaman Abraham, di mana pada saat Abraham sampai di satu tempat dan dia hendak mengucap syukur kepada Tuhan tentang sesuatu hal, maka Abraham membuat mezbah dari batu dan kemudian menjadikan itu satu mezbah korban bakaran bagi Tuhan. Dan seperti itulah yang dilakukan oleh Daud, dan seperti itu yang dilakukan juga oleh Saul. Gitu ya. Jadi mereka sudah membuat mezbah sendiri dari batu pada saat ada tempat-tempat tertentu dan mereka membuatnya untuk dijadikan korban bakaran bagi Tuhan. Gitu ya. Jadi pada saat Daud membuat kemah yang dikhususkan hanya untuk tabut perjanjian, itulah yang disebut dengan kemah Daud. Dan di tempat di mana mereka mempersembahkan korban bakaran, di sanalah Daud juga mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Jelas bagus? Dalam 1 Tawarikh 15 ayat yang pertama dikatakan, Daud membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud di Yerusalem. Lalu ia menyiapkan tempat bagi tabut Allah dan membentangkan kemah untuk itu. Jadi jelas kata firman Tuhan bahwa Daud mengambil inisiatif, Daud mengambil suatu kebijakan bahwa dia membuat kemah yang disiapkan khusus buat tabut Tuhan. Ya, dalam 1 Tawarikh, satu pasal berikutnya, 1 Tawarikh 16 ayat yang pertama. Tabut Allah itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud untuk itu. Kemudian mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Jelas, saudaraku, itulah yang disebut dengan kemah Daud. Jadi kemah Daud itu adalah tempat di mana Daud membuat suatu kemah yang Daud bentangkan, khusus untuk menaruh tabut Allah yang Daud pindahkan dari rumah Obed-Edom menuju Yerusalem. Di Yerusalemlah Daud membentangkan suatu kemah dan khusus di sana ditaruh tabut perjanjian atau tabut Allah, dan tempat itu disebut dengan kemah Daud atau Tabernacle of David. Jelas aku? Dalam 2 Tawarikh 1 ayat yang keempat dikatakan seperti ini, tetapi Daud telah mengangkut tabut Allah dari Kiryat Yearim. Tadi jelas ya saudaraku ya. Jadi begitu lepas dari Ekron, mereka sampai di Bet-Semes. Bet-Semes memberitahu kepada Kiryat Yearim, orang Kiryat Yearim datang dan menaruh rumah Abinadab, gitu ya. Dan kemudian diangkut dengan bantuan dua anaknya tadi ya. Oke, dia bilang mengangkut dari Kiryat Yearim ke tempat yang disiapkan bagi tabut itu. Sebab ia, Daud maksudnya, telah memasang kemah untuk tabut itu di Yerusalem. Gitu ya. Itu beberapa ayat dalam firman Tuhan yang menunjukkan bahwa pada saat Daud membawa tabut Allah ke Yerusalem, Daud sudah menyiapkan sebuah kemah khusus yang Daud bentangkan untuk menampung tabut Allah yang disebutlah dengan pondok Daud atau kemah Daud. Jelas aku? Jadi itulah tentang kemah Daud yang kita kenal dalam firman Tuhan yang tadi saya sudah bilang, tentunya ini tidak sepopuler seperti Tabernacle of Moses. Gitu ya, dimana apa sih namanya kemah Musa atau tabernakel Musa itu menjadi sesuatu hal yang populer yang kemudian kita lihat bagaimana itu menjadi bangunan fisik yang kemudian dibuat oleh Salomo dan kemudian juga menjadi bangunan yang dibuat lagi kemudian oleh Zerubabel, dan itu semua mengacu pada Tabernacle of Moses gitu ya. Dan di video terakhir saya pernah membuat mengenai hubungannya antara Yesus dengan tabernakel. Tentunya yang saya maksudkan di sana adalah tabernakel Musa. Gitu ya. Dan kemah Daud atau Tabernacle of David ini menjadi sesuatu yang ada di sela-sela itu. Bagaimana pada saat tabut perjanjian ini terpisah dengan perangkat yang lainnya dan belum menjadi bangunan fisik, Daud membuat suatu kemah, suatu tenda di Yerusalem yang hanya menampung tabut perjanjian saja. Jelas aku? Dan ini menjadi sesuatu hal yang unik untuk kita perhatikan sama-sama. Karena itu tadi saya bilang di ayat yang pertama itu bagaimana pada waktu itu Yakobus menggambarkan bahwa di akhir zaman para nabi bernubuat bahwa Tuhan akan memulihkan kembali pondok Daud yang telah roboh dan akan meneguhkannya. Gitu ya. Menjadi sesuatu yang istimewa pada Tabernacle of David. Ini sangat berbeda dengan Tabernacle of Moses gitu ya. Kalau kita bicara soal tabernakel yang selama ini kita bahas baik dalam video terakhir maupun dalam sejarah Alkitab yang pernah kita buat, maka di sana kita tahu bahwa ada banyak perlengkapan, ada banyak perkakas di sana dengan ruang kudus, ruang maha kudus dan pelatarannya. Tetapi Tabernacle of David itu benar-benar berbeda. Dia hanya satu ruangan dan di dalamnya hanya ada satu perkakas, yaitu bait Allah. Yaitu tabut Allah. Gitu ya.
Ini menjadi sesuatu yang sangat berbeda dengan tabernakel yang dibuat oleh Musa. Tabernakel yang dibuat oleh Daud sama sekali tidak ada apa-apanya kecuali sebuah ruangan dan di tengah-tengahnya ditaruhlah tabut Allah. Gitu ya. Tetapi justru ini Allah mengatakan bahwa di akhir zaman ini Tuhan akan pulihkan, di akhir zaman ini menjadi sesuatu di mana Tuhan akan teguhkan. Dan itu menjadi gambaran bagaimana bangsa-bangsa yang bukan umat Tuhan akan disebut umatku, kata firman Tuhan. Gitu ya. Dan tadi kita lihat bahwa yang disebut dengan pondok Daud atau kemah Daud tadi, itu adalah tempat yang disiapkan Daud. Gitu ya. Daud melakukan sesuatu yang datang dari isi hatinya. Daud melakukan sesuatu yang bukan seperti yang diterima Musa di bukit. Pada saat Musa di Gunung Sinai, dan ia naik ke atas gunung, gitu ya, yang kemarin saya sudah bahas, selama 40 hari dia naik ke atas gunung, Allah membentangkan segala perkara yang Allah gambarkan tentang itulah bait suci, itu ya, yang nampak di surga, dan kemudian Musa disuruh membuatnya sama persis. Dan kemarin setelah video terakhir saya gambarkan bahwa itu tidak lain adalah pribadi Yesus sendiri, gitu ya. Tetapi yang dibuat oleh Daud, itu Daud tidak mendapat inspirasi dari mana-mana. Daud tidak mendapat perintah dari siapapun. Itu datang dari hati Daud, bahwa dia punya satu kerinduan bahwa biarkan Allah berdiam dalam tabut perjanjian di kota Daud. Dan Daud menyiapkan suatu kemah untuk itu. Gitu ya. Jadi perbedaan yang pertama adalah kemah Daud ini hanya terdiri dari satu perkakas dan satu ruangan, yaitu tabut perjanjian itu. Dan yang kedua, kemah Musa dibuat karena Musa naik ke atas gunung dan Allah memperlihatkan semuanya, dan itu menggambarkan bahwa itu adalah pribadi Yesus sendiri. Dan Tuhan menyuruh pada Musa buat seperti yang diperlihatkan Tuhan di atas gunung. Tetapi yang kemah Daud atau Tabernacle of David itu tidak dilihat dari manapun juga. Itu lahir dari isi hati Daud yang penuh kerinduan untuk supaya Allah hadir di tengah umatnya. Ini hal yang kedua tentang kemah Daud ini. Gitu ya. Dan kalau kita perhatikan sekarang, ini yang juga perbedaan yang ketiga adalah kalau kita bicara soal kemah Musa, tabernakel Musa, tentunya Anda tahu bagaimana kita sering membahas bagaimana imam besar masuk, kemudian ke korban bakaran, ada tahapan-tahapan yang dia harus lalui sebelum kemudian akhirnya sampai ke dalam ruang maha suci, di mana di sana ada tabut perjanjian, gitu ya. Tetapi pada kemah Daud ini menjadi sesuatu yang berbeda karena tidak ada ruangan apapun kecuali ruangan satu itu, dan ibadah mereka lakukan dengan mereka membakar korban bakaran, ucapan syukur kepada Tuhan di mana saja di mesbah-mesbah yang sudah mereka siapkan, dan mereka dengan penuh pujian, mereka dengan penuh sukacita, mereka dengan penuh penyembahan kepada Tuhan. Kemudian mereka menghampiri kemah Daud tadi atau menghampiri tabut perjanjian tadi. Jadi di sini tidak terpaku pada satu prosedur tertentu. Ini yang menjadi perbedaan ketiga antara kemah Daud dengan kemah Musa. Kemah Musa ada tahapan-tahapan yang mereka harus ikutin, gitu ya. Sementara kemah Daud, mereka bisa datang dengan penuh sukacita, mereka bisa datang dengan penuh pujian, mereka bisa datang dengan penuh ucapan syukur, dan kemudian Allah hadir di tengah umatnya. Jelas, Bapak? Dan ini tiga hal yang menjadi pembeda antara kemah Daud dengan kemah Musa, gitu ya. Kemah Musa terdiri dari beberapa bagian dan beberapa ruangan dan beberapa barang. Sementara kemah Daud hanya satu barang di sana dan cuma satu ruangan. Dan yang kedua, kemah Musa dibuat berdasarkan contoh yang Tuhan kasih lihat di atas gunung. Selama 40 hari Musa di sana, Allah memberikan contoh semuanya, dan saya sudah jelaskan bahwa itu tidak lain adalah pribadi Yesus sendiri. Gitu ya. Tetapi kemah Daud itu lahir dari isi hati Daud sendiri. Bagaimana Daud dengan penuh kerinduan membuat suatu kemah buat kediaman Tuhan di sana dalam tabut perjanjian. Dan yang ketiga, kemah Musa ada satu prosedur yang harus diikutin pada saat mereka melakukan peribadatan. Tetapi kemah Daud, mereka datang dengan penuh sukacita, mereka datang dengan penuh pujian. Gitu ya. Dan Daud banyak ekspresikan kata-katanya dalam kitab Mazmur, saudaraku. Bagaimana Daud seorang yang penuh rindu berjumpa dengan Tuhan, bagaimana Daud seorang yang ingin menikmati baiknya hadirat Tuhan setiap hari. Gitu ya. Dalam Mazmur 27 ayat yang keempat dikatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan Daud kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Dia bilang, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Gitu ya. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Dan itu menjadi satu kerinduan Daud, bagaimana dengan adanya kemah Daud, Daud bisa menikmati Tuhan setiap hari. Gitu ya. Dan dia bilang dia menyaksikan kemurahan Tuhan seumur hidupnya.
Dan itu menjadi kerinduan Daud. Karena itu saya bilang tadi, kemah Daud ini lahir dari kerinduan seorang Daud agar Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Jelas, saudaraku? Dalam Mazmur 65 ayat yang keempat, Daud berkata seperti ini, berbahagialah orang yang kau pilih dan yang kau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Itu ya. Jadi Daud berkata bahwa biar kami kenyang dengan segala sesuatu yang baik dari baitmu. Nah, ini semua tentang apa sih namanya kemah Daud. Jadi kemah Daud menjadi sesuatu hal di mana itu lahir dari isi hati Daud, lahir dari satu kerinduan Daud untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan dia bilang, yang kuingini menikmati hadiratmu, menikmati baitmu setiap hari. Gitu ya. Kemah Musa ada satu prosedur yang mereka harus lakukan. Tetapi kemah Daud, mereka datang dengan penuh kerinduan, mereka datang dengan penuh sukacita, mereka datang dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan, dan dengan penuh puji-pujian, dan mereka hampiri tahta kemuliaan Tuhan. Mereka masuk ke kemah Daud dan mereka bertemu dengan tabut perjanjian di sana. Kemah Musa ada berapa perkakas yang mereka harus lewatin. Di kemah Daud hanya ada satu perkakas, yaitu tabut perjanjian di sana. Jelas aku? Dan ini menjadi sesuatu hal yang unik, saya udah bilang tadi. Kemah Musa yang kemudian lebih terkenal dan kemudian dibuat menjadi bait suci. Kemah Daud hanya sepenggal aja dalam kehidupan umat Tuhan. Yang saya gambarkan kurang lebih, kemah Daud itu ada sekitar masa 40 tahunan. Sama seperti masa pemerintahan Daud. Jadi kalau kita bisa bayangkan, Daud memerintah tuh selama 40 tahun. 7,5 tahun pertama, dia menjadi raja atas Hebron. Kemudian selama 33 tahun, dia menjadi raja seluruh Israel. Gitu ya. Dan pada saat Daud menjadi raja seluruh Israel, maka pertama Daud memindahkan apa sih namanya tabut perjanjian tadi ke kemah Daud. Gitu. Jadi saya bisa bayangkan kurang lebih kemah Daud itu hanya ada sekitar 40 tahunan. Gitu, karena setelah mulai masuk Salomo, maka Salomo berencana langsung membuat bait suci, yang tidak lain adalah bangunan fisik dari kemah Musa. Gitu ya. Tetapi kemah Daud ini menjadi sesuatu yang Allah bicara bahwa di akhir zaman Tuhan mau pulihkan. Karena ini bicara soal kerinduan hati seseorang untuk bagaimana Allah bisa berdiam dan hadir di tengah-tengah umatnya. Gitu ya. Daud tidak meniru dari siapapun, Daud tidak mencontoh dari apapun juga. Tetapi itu lahir dari hati Daud, bagaimana dia rindu supaya tahta Allah ada di Yerusalem dan dibentangkanlah sebuah kemah untuk menampung tabut Tuhan, yaitu disebut dengan kemah Daud. Jelas, saudaraku? Kalau kita lanjutkan dalam firman Tuhan, banyak nubuatan tentang kemah Daud ini. Di sini saya akan tunjukkan ada 2 ayat dalam firman Tuhan yang merupakan nubuatan tentang kemah Daud ini. Yang pertama dalam Yesaya 16 ayat yang ke-5. Dikatakan seperti ini, maka suatu takhta akan ditegakkan dalam kasih setia dan di atasnya, dalam kemah Daud, akan duduk senantiasa seorang hakim yang menegakkan keadilan dan yang segera melakukan kebenaran. Saya berkali-kali bilang bahwa Yesaya ini seorang nabi yang cukup istimewa yang menubuatkan banyak hal. Gitu ya. Dan salah satunya di sana Yesaya bernubuat tentang kemah Daud. Padahal kita tahu sendiri bahwa pada zaman Yesaya di sana adalah apa sih namanya bait suci Salomo sudah berdiri. Gitu ya. Bahkan Yesaya salah satu yang bernubuat tentang kejatuhan kerajaan selatan. Gitu ya, pada zaman Raja Hizkia, dan kemudian bait suci Salomo akan dihancurkan dan dibuang ke Babilonia. Tapi pada waktu itu Yesaya sudah bernubuat tentang kemah Daud. Dia bilang, dan dikatakan di sana adalah ditegakkan dalam kasih setia, dan di atasnya akan duduk seorang, dia bilang seorang hakim yang menegakkan keadilan dan segera melakukan kebenaran. Gitu ya. Dan kalau kita lihat di Amos 9 ayat yang ke-11, ini adalah perkataan firman Tuhan yang diambil tadi di ayat yang pertama oleh Yakobus. Amos 9 ayat yang ke-11 dikatakan, pada hari itu aku akan mendirikan pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Jelas, aku? Itulah yang Allah nubuatkan tentang kemah Daud. Dan tadi kita udah lihat bagaimana waktu di ayat yang pertama Yakobus berkata bahwa ini menggenapi bahwa Tuhan akan meneguhkan kemah Daud pada waktu mulai bangsa-bangsa datang mengenal Tuhan melalui Paulus dan Barnabas. Dan kemudian Petrus juga berkata kita tidak boleh menaruh kuk di leher, di pundak mereka yang mereka tidak bisa pikul. Dan Yakobus menggambarkan bahwa inilah penggenapan bagaimana di akhir zaman Allah memulihkan kemah Daud yang telah roboh. Gitu ya. Dan tadi saya udah jelaskan bahwa kemah Daud menjadi sesuatu hal yang mungkin hanya sepenggal peristiwa dalam urutan sejarah bait suci. Gitu ya.
Dari mulai tabernakel Musa sampai dengan bait suci Zerubabel, di sela-sela itu ada yang namanya kemah Daud yang hanya sekitar 40 tahunan. Dan ini menjadi sesuatu yang berbeda karena di sana hanya satu ruangan, yaitu bait suci bait Allah saja. Mereka beribadat dengan penuh puji-pujian, mereka beribadat dengan penuh sukacita, mereka beribadat dengan penuh ucapan syukur, dan di sana tidak ada satu prosedur atau tahapan-tahapan tertentu yang seorang bisa lakukan. Dan itu menjadi ekspresi dari hati seorang Daud, itu menjadi manifestasi kerinduan Daud untuk berjumpa dengan Tuhan. Gitu ya. Dan kalau saya bisa gambarkan, saudaraku, kemarin saya sudah jelaskan dalam video yang sebelumnya, bagaimana Tabernacle of Moses itu menjadi gambaran mengenai pribadi Yesus sendiri, yang kemudian Musa lihat di atas gunung, dan Musa suruh membuat persis seperti yang diperlihatkan Tuhan. Dan itu menggambarkan bagaimana pribadi Yesus, menggambarkan bagaimana suasana di surga. Gitu ya. Tetapi kalau kita bicara Tabernacle of David, kemah Daud, ini bicara tentang bagaimana hati seseorang. Ini bicara soal bagaimana hati seseorang yang rindu terhadap Tuhan. Dan itu digambarkan dengan Tabernacle of David. Di mana di sana ada tabut perjanjian, di mana di sanalah Tuhan berdiam hadir. Kalau gitu, di manakah perkakas yang lain pada Tabernacle of David? Kalau kita bicara Tabernacle of David, kemah Daud, maka itu bicara soal hati manusia, kehidupan manusia. Terus perkakas yang lain ada di mana? Dalam kehidupan manusia, maka semua perkakas yang lain, mesbah korban bakaran, kolam basuhan, dan semuanya, kaki dian semuanya, itu semua sudah bersatu dengan jiwa seseorang dalam tubuh seseorang. Kita harus membawa kematian Kristus dimanapun kita ada. Gitu. Kita harus hidup senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Kita harus penuh dengan perkataan-perkataan firman. Biar perkataan firman Allah diam di dalam kamu dengan segala kekayaan dan kemuliaannya. Semua perkakas-perkakas yang lain dalam bait suci itu harusnya sudah ada dalam tubuh kita. Dan dalam hati kita berdiam kemah Daud. Dan itu adalah tabut perjanjian, di mana di sanalah kita berjumpa dengan Allah dengan penuh ucapan syukur. Di sanalah kita berjumpa dengan Allah dalam penuh sukacita dan ucapan syukur. Jelas aku? Dan yang kedua, saya bisa gambarkan kalau Tabernacle of David. Tadi saya sudah bilang bahwa Tabernacle of David itu lahir dari kerinduan seseorang. Dan ini gambaran seperti mempelai wanita atau gereja Tuhan. Gitu ya. Dan ini menjadi satu pasangan yang baik dengan Tabernacle of Moses. Tabernacle Musa saya gambarkan di sana adalah sebagai pribadi, yaitu Yesus Kristus sendiri, sang mempelai pria. Dan Tabernacle of David, kemah Daud, itu digambarkan seperti mempelai wanita. Itu adalah gereja Tuhan sendiri yang penuh dengan kerinduan kepada Tuhan, yang hidup dengan darah Kristus yang sudah disucikan, dan memakan roti, dan itu adalah firman Tuhan, hidup dikuasai dengan penuh Roh Kudus. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, seorang perempuan yang sedang mengandung sakit bersalin, berselubungan matahari dengan mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya, dengan bulan di bawah kakinya. Dan itu gambaran gereja Tuhan. Dan di dalam hatinya ada Roh Kudus, di dalam hatinya ada tabut perjanjian, dan itu adalah Tabernacle of David. Jelas? Dan ini menjadi sesuatu yang Allah janjikan di akhir zaman, bagaimana gereja Tuhan dipulihkan. Bagaimana gereja Tuhan akan dikembalikan menjadi mempelai yang sempurna. Jelas, saudaraku? Jadi saya bisa melihat dalam kemah Daud ini menjadi gambaran bahwa kemah Daud ini bicara soal gereja Tuhan. Kemah Daud ini bicara soal mempelai wanita. Gitu ya. Kalau kemah Musa ini bicara soal Yesus Kristus itu sendiri. Dia adalah Allah semesta alam yang menciptakan Anda dan saya. Dia yang menguasai segala sesuatu. Dia yang menebus kita. Dia yang menyucikan kita. Dia yang membeli kita dengan darahnya. Dia yang mengutus Roh Kudus. Dia adalah firman hidup yang memberi pada kita kehidupan. Dialah pokok segala puji-pujian kita. Itu adalah Yesus pribadi Allah sendiri. Dan dia adalah mempelai pria kita. Gitu ya. Tapi Tabernacle of David itu lahir dari hati yang penuh rindu. Tabernacle of David, kemah Daud, itu lahir dari kerinduan akan kehadiran Allah. Gitu ya. Bukan lahir dari sebuah peraturan, bukan lahir dari suatu tata cara, dan itu lahir semata-mata dari hati yang penuh mengasihi Tuhan dan ingin menikmati saat-saat bersama Tuhan. Dan itu digambarkan seperti mempelai wanita. Gitu ya, di mana semua perlengkapan senjata Allah ada bersama dengan dia, di mana dia dikuduskan dengan darah Yesus, di mana dia hidup dengan firman Tuhan dan penuh dengan Roh Kudus, di mana dengan mulutnya penuh dengan puji-pujian pada Tuhan, dalam hatinya ada ruang kudus, ruang maha kudus, yaitu tabut perjanjian itu sendiri. Dan itu digambarkan seperti kemah Daud. Jelas aku? Nah, dari ini semua kita ingin sama-sama melihat bahwa seperti itulah yang Allah janjikan buat Anda dan saya. Dia berjanji menjelang akhir zaman, kemah Daud akan dipulihkan. Dia berjanji menjelang akhir zaman, kemah Daud akan diteguhkan. Dan saya percaya menjelang akhir zaman Tuhan menyempurnakan gerejanya dalam segala perkara. Menjadi gereja yang disempurnakan, menjadi mempelai wanita yang kedapatan siap sedia. Dan Tuhan akan jemput pada saat yang tepat, di mana dia dapati mempelai wanitanya sempurna.
Jelas, saudaraku? Mari persiapkan diri Anda lebih dekat pada Tuhan. Berikan hati kita untuk tetap mengasihi Tuhan. Biarkan hati kita tetap mencari Tuhan dan biarkan bait Allah, biarkan tabut Allah itu ada dalam hati kita. Hiduplah dengan seluruh perlengkapan senjata Allah, hiduplah dengan penebusan, hiduplah dengan kekudusan, dan biarkan dalam hati kita tetap ada Allah yang memerintah, ada Allah yang berfirman, dan Dia memimpin kita dan menyempurnakan kita, sehingga kita menjadi mempelai yang kedapatan sempurna pada saat Yesus datang menjemput kedua kalinya. Jelas, saudaraku? Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.